Hai guys, kalian pada tahu nggak sih kalau sebelum negara kita wujudnya kayak sekarang, banyak banget loh kerajaan yang ada di negara kita. Mungkin kalau sekarang kalian cuma familiar sama kerajaan yang ada di Jogja, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Padahal banyak banget loh kerajaan yang berkembang di Indonesia dulu. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian buat cari tahu tentang Kerajaan Demak. Bagaimana sih latar belakang berdirinya Kerajaan Demak? Kenapa sih kalian harus tahu? Karena Kerajaan Demak ini ternyata adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Jadi kalian wajib tahu juga dong tentang siapa pendirinya Kerajaan Demak tersebut. Selain itu, ada banyak lagi informasi yang mau aku bagiin buat kalian. Jadi disimak ya. Pendiri Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478 atau akhir abad ke-15 sebelum Masehi. Pasti kalian penasaran siapa sih pendirinya? Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Selain jadi pendiri, Raden Patah juga menjadi raja pertama di Kerajaan Demak. Beliau merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Kalau kalian lihat gambarnya, Raden Patah memiliki mata yang agak sipit karena beliau merupakan keturunan Tionghoa. Lebih jelasnya, Raden Patah mempunyai ibu bernama Siu Banci yang merupakan seorang wanita muslim keturunan Cina. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam, sehingga keberadaannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak pada abad ke-15 sebelum Masehi. Indonesia sedang berada pada masa transisi. Maksudnya gimana sih? Jadi pada masa itu sedang terjadi transisi dari agama Hindu-Buddha menjadi Islam, ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Salah satunya dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awal kerajaan ini merupakan sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Nah, karena kerajaan Majapahit itu mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dari saling serang karena merasa merupakan ahli waris kerajaan Majapahit yang sah. Nah, Raden Patah yang merupakan anak raja terakhir Majapahit atau Prabu Brawijaya V mendapat dukungan dari para Wali Songo dan Ki Ageng Pengging untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari Wali Songo dan karena daerah kekuasaan strategis, akhirnya para Wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri seutuhnya dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya, dengan dukungan dan kekuatan yang dikumpulkannya, Raden Patah berhasil mengalahkan Kerajaan Majapahit. Jadi guys, bisa dikatakan kalau berdirinya kerajaan ini enggak lepas dari campur tangan Wali Songo yang memberikan dukungan penuh dengan Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mulai saat itu peradaban Islam berkembang pesat. Letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Buat lebih jelasnya, kalian bisa kunjungi video pembelajaran di YouTube atau video-video yang kalian tahu ya. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaan hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya kerajaan juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi di balik kekuasaan Sultan Trenggo yang membawa kerajaannya ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan loh guys. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap, cek deh video di YouTube tentang Sultan Trenggo dan kejayaan Demak. Kalau ngomongin tentang silsilah Kerajaan Demak pasti panjang banget.
Tapi aku mau ngajak kalian buat tahu silsilah atau pohon keluarga inti dari Kerajaan Demak yang dimulai oleh Prabu Brawijaya V dan Siu Banci, yang merupakan seorang gundik Prabu Brawijaya V. Seperti yang aku singgung di atas tadi, kalau Siu Banci merupakan wanita muslim Cina, sehingga semua keturunan Brawijaya V dan Siu Banci memiliki darah Tionghoa. Brawijaya V dan Siu Banci memiliki anak bernama Raden Patah yang kemudian menikah dengan Ratu Ashika. Mereka kemudian memiliki keturunan yaitu Pati Unus, Raden Kikin, dan Sultan Trenggono, yang kemudian nantinya menjadi raja dari Kerajaan Demak. Pati Unus menjadi raja kedua, Sultan Trenggono menjadi raja ketiga. Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, menjadi raja keempat, dan terakhir adalah Arya Penangsang, anak dari Raden Kikin sebagai raja kelima. Nah, itu tadi adalah materi tentang Kerajaan Demak mulai dari siapa pendirinya, letak Kerajaan Demak, masa kejayaannya, dan lain-lain. Nah, sebelum aku akhiri, kenalan dulu dong sama mereka-mereka yang ngisi voice. Kelompok 3. Pertama, Irene Sarosidin. Kedua, M. Jeffreya Diwardhana. Ketiga, Bayu Fahrizal. Keempat, M. Abdul Rohman. Kelima, Refki Firmansyah. Keenam, Andreansyah. Ketujuh, Syahri Jun Aidi. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.